Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas online analisis desain sistem informasi untuk pertemuan kita yang kedua. Nah teman-teman, untuk pertemuan yang kedua ini, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita akan membahas terkait dengan yang namanya model proses. Nah, di dalam pertemuan kali ini nanti banyak yang akan kita bahas terkait dengan model proses. Apa macamnya, kegunaannya bagaimana, dan bagaimana penerapannya. Oke, nggak perlu panjang kali lebar lagi ya teman-teman ya. Seperti biasa, kalau kalian nanti paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like. Dan jangan lupa kalau kalian tidak ingin tertinggal update-update materi terbaru, serta konten-konten lainnya, kalian bisa klik tombol subscribe. Oh ya, sebelumnya saya mau ingatkan juga, seperti biasa, di dalam materi saya nanti akan terdapat bisa tugas, bisa juga mini quest. Nanti kalian bisa ngikutin materi ini dari pertengahan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Begitu ya teman-teman? Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Seperti biasa, langsung aja check this out. Kita masuk pada hal yang pertama yang akan menjadi dasaran kita mempelajari materi ini. Yaitu adalah jenis-jenis metode SDLC atau model proses itu ada apa aja sih? Sehingga nanti teman-teman itu kedepannya bisa mengenal berbagai macam model proses yang bisa kalian gunakan untuk tugas-tugas kalian. Jadi, untuk model proses yang ada, itu ada seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi ada prototype, waterfall, spiral, V-model, Big Bang model, RAD, case tool, formal method, agile method, extreme programming, StarScrum. Tapi di sini nanti tidak akan saya bahas semuanya, cuman ada beberapa yang akan saya bahas sebagai model proses yang bisa kalian gunakan, teman-teman. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, kita masuk pada model proses kita yang pertama, yaitu waterfall. Nah, di dalam model waterfall ini, dia itu merupakan model yang pertama, teman-teman, yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi dulu model waterfall ini, selain dikenal dengan nama waterfall, dia itu dikenal sebagai namanya sebagai TLC, atau Traditional Life Cycle, siklus hidup tradisional. Yang mana siklus hidup tradisional ini adalah siklus hidup untuk pengembangan sistem informasi pertama kali, teman-teman. Dan dia, akhirnya, setelah TLC ini tadi berkembang, orang-orang banyak mengenalnya sebagai model siklus hidup air terjun, atau bisa disebut juga waterfall. Dulu, selain disebut waterfall, dia disebut juga model classic atau model linear, teman-teman. Kenapa dia disebut waterfall? Karena dia itu kesulitan untuk kembali ke fase sebelumnya. Di dalam model ini, teman-teman, dia itu mencakup yang pertama, itu spesifikasi persyaratan, kemudian perancangan sistem, dan perangkat lunaknya seperti apa, kemudian implementasi dan pengujian unit, serta integrasi dan pengujian sistem dan pemeliharaannya. Jadi, hal-hal itu banyak banget di dalam si waterfall ini. Sebenarnya kalau ditanya, sama nggak seperti model yang lain? Sama. Cuman, kelemahannya, teman-teman, model ini itu kaku, sehingga dia itu sulit untuk melakukan perubahan. Kakunya seperti apa, gambarannya seperti apa, kita bisa lihat di dalam gambar yang akan saya tampilkan selanjutnya. Jadi kalau gambaran dari waterfall yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri itu, yang linear model yang asli. Dia alurnya dari sistem conception, sistem analysis, sistem design, sistem construction, sampai sistem implementation, dan juga sistem maintenance. Nah, untuk kembali ke atas, dia itu harus melewati semua tahap ini dulu, baru bisa kembali lagi. Nah, sedangkan kalau linear yang dimodifikasi atau waterfall yang terbaru lagi, teman-teman, itu dia dari tiap tahapannya, sistem investigation, understand problem, kemudian nanti sistem analysis, understand solution, sistem design, sistem implementation, sistem maintenance, and review. Nah, di masing-masing tahap ini, dia itu dari sistem maintenance, dia nanti bisa muternya kemana, terserah. Bisa langsung balik lagi ke sistem investigation, atau sistem design, dan lain sebagainya. Karena kalau model linear yang dimodifikasi, dia dibuat menjadi lebih gampang untuk bisa kembali ke titik yang lainnya. Sedangkan kalau linear yang asli, dia itu ya udah diselesaikan per tahap semua dulu, nanti kalau ada revisian, kalau aplikasinya udah siap, udah jadi, nah itu baru direvisi, teman-teman. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada bagian kekurangan dan kelebihan dari si waterfall ini. Masuk pada pembahasan kita terkait dengan plus dan minus, atau keuntungan dan kekurangan dari model waterfall. Jadi keuntungannya yang pertama adalah mudah dalam menyusun perencanaan dan melakukan estimasi tahapan pelaksanaan ataupun biaya. Sudah jelas, teman-teman. Metode waterfall itu terstruktur. Dia struktural, jadi tim pengembang itu udah pasti kalau mau bikin planning, melakukan estimasi
kira-kira berapa lama dijalankan, serta biaya yang dikeluarkan berapa, itu mereka lebih mudah. Pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Karena apa? Sama seperti pembahasan yang di atas tadi terkait dengan mudah dalam menyusun perencanaan. Tim proyek akan mudah mengontrol dan juga menjadwalkan tahapan-tahapan selanjutnya lebih baik. Karena apa? Model waterfall itu terstruktur, teman-teman. Keuntungan yang selanjutnya, itu ada dua hal yang akan saya langsung bahas. Jadi yang pertama, cocok untuk membuat software dengan skala besar dan juga cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Sistem yang bersifat generik maksudnya yang umum, jadi orang melalui proses tahapannya itu sama seperti itu terus. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian di tengah-tengah, semuanya dijalankan dengan cara yang sama. Biasanya model-model software yang bersifat generik ini atau sistem yang bersifat generik ini, itu software-software atau sistem yang berskala besar atau skalanya besar, teman-teman. Jadi biasa dipakai secara umum, orang-orang pakai semuanya, tapi skalanya skala yang benar-benar gede, udah bukan cuma sekedar kayak oh ini startup, oh ini aplikasi baru gini, enggak, teman-teman. Hal-hal itu nanti biasanya kalau yang model-model sistem startup atau sistem-sistem yang masih baru seperti itu, biasanya mereka menggunakan model yang lain sih dibandingkan model waterfall. Tapi kalau yang model-model waterfall ini ya biasa dipakai untuk aplikasi yang umum, generik, dan juga skalanya besar, teman-teman. Biasa dipakai dimanapun, seperti itu. Nah, itu untuk keuntungan dari model waterfall. Tapi kalau kekurangannya atau tidak untungannya, teman-teman, itu di mananya? Jadi yang pertama, klien dan user itu baru dapat mengetahui wujud dari sistem informasi yang dikembangkan pada tahap-tahap akhir. Karena apa? Model struktur dari waterfall ini, dia itu tidak bisa menggambarkan sistem di awal-awal. Jadi semua tahapan harus dijalankan sampai selesai, nanti baru tahapan developing sampai tahapan maintenance itu nanti baru kelihatan, oh ternyata sistem informasi yang mau kita pakai atau mau dijalankan di tempat kita itu seperti ini. Jadi dari pihak klien dan user itu baru bisa tahu di belakang-belakangan. Kalau yang di sistem lain kadang udah ada gambarannya, oh itu nanti di model seperti ini Pak, Bu, seperti itu. Tapi kalau di tahapan model waterfall, kalian harus melalui semua tahapan dulu, nanti di akhir-akhir baru kalian bisa lihat, oh ternyata sistem atau software yang akan kita pakai seperti ini, gitu kekurangannya. Nah, kekurangannya selanjutnya adalah pembuatan dokumen itu memerlukan biaya yang mahal, karena itu tadi, semuanya terstruktur, semuanya terplanning dengan baik, itu bisa menjadi kelemahan. Karena tahapannya itu pasti, ini berhubungan sama kekurangan yang selanjutnya, yaitu memakan waktu yang lama. Terstruktur bisa untuk skala besar, sifatnya generik. Biasanya hal itu memakan waktu yang lama, teman-teman. Karena yaitu tadi, semuanya dilalui dengan bertahap, ada estimasi waktunya pengerjaan berapa lama, sehingga waktu yang lama itu tadi juga membuat dokumen itu tadi, pembuatan dokumen tadi memerlukan biaya yang mahal. Kekurangan yang selanjutnya adalah tidak fleksibel. Maksudnya di sini tidak fleksibel adalah tahapan dari model waterfall itu semuanya terstruktur. Tidak bisa diubah atau tidak bisa diganti di tengah-tengah jalan. Berbeda dengan model-model yang lain, teman-teman. Kalau yang di model lain mungkin bisa diberikan feedback di tengah-tengah dan sebagainya. Tapi kalau si model waterfall, no. Kalian harus menjalankan setiap struktur ini dengan bertahap sesuai, tapi kalian tidak bisa main mengubah di tahapan-tahapan ini sendiri seenaknya. Karena ya tadi model waterfall, kalau yang linear model yang asli, tadi semuanya harus bertahap dijalankan. Kalau linear model yang sudah dimodifikasi sama, cuman bedanya adalah dia harus melalui semua tahapan dulu, tahapan akhir nanti, di tahapan maintenance atau tahapan akhir, dia nanti milih mau masuknya di tahapan awal lagi atau di tahapan yang mana, seperti itu. Jadi, itu yang bisa dibilang kayak si model waterfall ini tidak fleksibel. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya terkait dengan model pengembangannya selanjutnya adalah prototyping. Nah, di dalam model prototype ini, pengembangannya seperti apa sih? Dia itu melibatkan customer. Dan di mana customer yang dilibatkan ini, sebagian besar, itu mereka hanya memberikan beberapa kebutuhan umum software, tanpa ada detail input, proses, ataupun detail output. Jadi untuk gambaran dari prototyping itu sebenarnya, yang dia muter itu di bagian mana sih? Dia seperti ini, teman-teman. Dia di bagian dari mulai listen to customer, build and revise, mockup, kemudian customer test drive and mockup. Di tahapan inilah yang dianggap sebagai prototype itu yang cuma muter secara singkat aja untuk pengembangannya. Kalau ditanya ini nanti apakah dia punya kekurangan dan kelebihan? Oh ya sudah pasti. Kekurangan dan kelebihan dari prototyping bisa kita lihat di pembahasan yang selanjutnya. Masuk pada pembahasan kita terkait dengan plus and minus atau kekurangan dan keuntungan dari model prototyping. Keuntungan yang pertama, dia adalah end user dapat berperan aktif. Sudah bisa dilihat tadi di dalam tahapan prototyping, ada tahapan di mana yang menyebutkan bahwa tahapan paling awal adalah listen to customer. Jadi di situ end user atau customer-nya langsung terlibat aktif, teman-teman. Untuk keuntungan yang selanjutnya adalah penentuan kebutuhan lebih mudah ditentukan. Karena apa?
end user terlibat. Untuk keuntungannya selanjutnya, mempersingkat waktu proses pengembangan sistem dan lebih mudah dibangun. Karena apa? Dia prosesnya singkat. Kalau nanti dia setelah mendengarkan dari customer, dia membuat aplikasinya, kemudian dari setelah membuat aplikasinya, dia masuk ke tahapan untuk test drive-nya. Kalau nanti dalam test drive-nya ke customer ini masih ada yang dirasa kurang, balik lagi ke listen to customer, baru balik lagi ke revise and mockup, kemudian balik lagi. Seperti itu terus muternya. Jadi lebih ke arah, bisa dibilang satu perputaran yang sama, dan itu adalah proses yang singkat, teman-teman. Dibandingkan proses yang waterfall, seperti yang tadi kalian bisa lihat. Waterfall yang bertingkat-tingkat, sedangkan prototype hanya muter di listen to customer, build, revise and mockup, sama yang terakhir adalah test drive ke customer. Oke, itu untuk keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang selanjutnya adalah kesalahan dan kelalaian dalam pengembangan sistem itu dapat segera diketahui. Karena yaitu tadi, pertama, end user terlibat. Kedua, end user langsung nyoba. Kalau nanti ada yang kurang, ada yang perlu ditambah atau perlu dikurangi, bisa langsung terlibat langsung di bagian mana yang dikurangi atau ditambah. Kemudian nanti kita langsung proses lagi, seperti itu. Nah, itu adalah keuntungan dari menggunakan model prototyping. Untuk kelemahannya adalah yang pertama, proses analisis dan perancangannya itu terlalu singkat, sudah pasti. Modelnya hanya mulai dari listen to customer, build, revise, and mockup, kemudian test drive. Dari yang bagian listen to customer ini, udah pasti dia prosesnya untuk menuju build, revise ini, analisisnya nggak terlalu mendalam. Sedangkan beda sama yang di tahapan model waterfall tadi, yang benar-benar tiap tahap itu harus dilalui, kalau nggak dilalui seperti itu, nggak diselesaikan benar-benar, nggak bisa untuk sampai di titik akhir. Kalau beda sama yang di prototyping. Kalau di prototyping, kan bisa melihat bahwa habis listen to customer, langsung dibikin, langsung dicoba-coba. Kalau nanti di uji coba ini masih kurang, dia balik lagi ke listen to customer, butuhnya di mana, muter gitu terus, teman-teman. Dan itu bisa dibilang terlalu singkat. Prototype itu juga dihasilkan tidak selamanya mudah untuk dirubah, karena yaitu tadi, dia sudah mendengarkan dari kebutuhan customer. Kemudian nanti langsung dibuat, kemudian langsung diuji coba. Kalau udah selesai, berarti kan udah cukup nih, aplikasinya udah nggak perlu dikembangkan lagi. Kalau misal mau dikembangkan lagi, berarti harus masuk tahapan lagi, teman-teman. Dan itu bisa dibilang harus merubah lagi, seperti itu. Nah, itu makanya yang bisa dibilang kelemahannya, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah untuk dirubah, karena beberapa poin tadi itu, ada yang bisa dibilang permintaannya mereka, yang sudah paten seperti itu, terus nanti pergantian lagi, mau melakukan perubahan lagi, udah beda lagi, teman-teman, gitu. Itu untuk kekurangan dan juga keuntungan dari model prototype. Yang selanjutnya kita masuk pada model spiral. Masuk pada model proses spiral. Modelnya seperti ini. Dia itu dimulai dari mana? Dia dimulai dari customer communication. Kemudian dari customer communication dia lari ke planning, risk analysis, engineering, construction and release, serta customer evaluation. Nah, di tahapan ini nanti bisa dibilang kayak tahapannya itu muter. Jadi mulai dari mana, start, muter lagi, muter, sampai nanti bisa tahapan yang terakhir itu dia berhenti di titik mana. Kalau ditanya apakah ini nanti lebih mudah dibandingkan tahapan yang atau model pengembangan yang lain sebagainya, kita akan lihat di pembahasan yang selanjutnya. Tapi sebelum pembahasan yang selanjutnya ini, kita masuk ke dalam penjelasan dari tahapan-tahapan spiral model. Langsung aja masuk pada penjelasan yang pertama. Masuk ke dalam tahapan dari pengembangan spiral model. Tahapan yang pertama adalah customer communication. Jadi di sini kita mulai membangun komunikasi yang baik dengan pengguna atau customer. Setelah di customer communication, kita udah melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya, yaitu planning. Di sini kita mulai mendefinisikan research, batas waktu, informasi-informasi lain yang seputar dari proyeknya kita. Setelah tahapan planning ini selesai, kita masuk ke dalam tahapan risk analysis. Kita di sini mulai mengidentifikasikan risiko manajemen dan juga teknisnya seperti apa. Setelah itu nanti, setelah dari risk analysis, kita mulai masuk ke dalam tahapan engineering, atau kita mulai membangun aplikasi prototipenya. Bisa dibilang kayak aplikasi uji coba yang belum benar-benar bisa diimplementasi atau belum benar-benar fix dibangun. Nah, untuk fix dibangunnya atau benar-benar akan diuji coba nanti, kita mulai masuk ke dalam tahapan construction and release. Di sini kita mulai bangun dari yang prototype tadi menjadi benar-benar aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian nanti kita mulai lakukan testing dan juga kita lakukan install dan support. Nah, kalau sudah dari tahapan construction and release, kita mulai masuk dalam tahapan customer evaluation, yang mana di tahapan ini kita bisa mendapatkan feedback dari pengguna berdasarkan dari evaluasi perangkat lunak yang sudah dijalankan di tahapan engineering dan juga di tahapan instalasi atau construction and release, teman-teman.
Nah, itu adalah gambaran dari tahapan model spiral. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya di sini lebih ke arah poin-poin terkait dengan model spiral, teman-teman. Poin yang pertama adalah, pada model spiral, resiko itu sangat dipertimbangkan. Karena apa? Resiko itu adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi yang mengakibatkan sebuah kesalahan, teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa di dalam model spiral itu ada tahapan risk analysis. Nah, itu tadi. Kalau di tahapan model spiral ini, benar-benar mempertimbangkan resiko, teman-teman. Model spiral juga itu merupakan pendekatan realistik untuk perangkat lunak berskala besar. Selain itu juga, pengguna dan pembangun itu bisa memahami dengan baik software yang dibangun. Karena dalam setiap kemajuan yang dicapai, selama prosesnya itu dapat diamati dengan baik. Karena tadi ada tahapan engineering, construction, dari pihak customer maupun dari pihak developer, itu benar-benar bisa memahami terkait dengan softwarenya. Dan juga kalian harus ingat, model spiral itu tidak berhenti di satu titik. Dia itu setelah tahapan evaluasi, dia bisa muter lagi, teman-teman. Dalam tahapan customer communication, kemudian dalam tahapan planning, dan seterusnya, muter terus. Sampai nanti kalau benar-benar dirasa sudah selesai, baru dia akan berhenti. Itu adalah gambaran sedikit terkait dengan model spiral. Model spiral di sini sudah pasti ada keuntungan sama kekurangannya. Untuk kekurangan dan keuntungannya seperti apa akan kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Jadi untuk keuntungan yang pertama dari model spiral itu adalah analisis resiko membantu menghilangkan dan menghindari resiko yang ada. Maksudnya apa sih? Teman-teman lihat nggak? Dari model waterfall, dari model prototype, jarang banget memasukkan analisis resiko atau risk analysis. Sedangkan yang di bagian si model spiral ini, dia itu melibatkan yang namanya analisis resiko atau risk analysis. Resiko seperti apa sih sebenarnya yang ditanyakan? Resiko yang lebih ke arah kayak teknisnya, kemudian resiko-resiko yang bisa terjadi di kedepannya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, model spiral ini model yang sangat fleksibel. Seperti yang kalian lihat tadi, dia itu muter. Semisal dia di bagian di customer evaluation nanti satu tahap saja sudah cukup, berarti dia tidak akan muter lagi, berarti dia sudah cukup berarti di situ. Tidak seperti proses yang lain, dia itu harus setelah dievaluasi bisa balik lagi seperti prototype, atau mungkin seperti waterfall, dia harus menyelesaikan semua dulu baru dievaluasi lagi. Enggak teman-teman, kalau di spiral, itu jika dia sudah berhenti di customer evaluation dan sudah dianggap cukup, berarti oke, stop di situ, model spiralnya selesai dalam satu tahap. Tapi kalau misal di dalam customer evaluation yang pertama, dia masih dirasa butuh perbaikan lagi, muter lagi seperti itu. Itu yang disebut model yang sangat fleksibel, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah penekanan kuat pada persetujuan klien, sudah pasti. Model spiral boleh berhenti atau baru bisa berhenti ketika dia di tahapan evaluation customer atau customer evaluation tadi, teman-teman. Jadi kalau di tahapan itu nanti dari pihak customer-nya sudah tidak ada masalah lagi dengan aplikasi yang sudah kita rancang, berarti oke, di situ sudah disetujui bahwa aplikasinya ini sudah bisa dipakai atau sudah bisa dijalankan di tempat mereka dan tidak ada lagi tahapan untuk evaluasi lagi, analisis lagi, dan sebagainya. Makanya itu disebut bahwa penekanan kuat pada persetujuan klien adalah keuntungan dari model spiral. Dan yang selanjutnya adalah produk akhir bisa sangat disesuaikan. Maksudnya apa? Customer evaluation ini tadi sangat membantu untuk seorang developer bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari klien yang sebenarnya seperti apa. Karena di tahapannya itu tadi, setelah di tahapan customer evaluation, bila ada yang dirasa masih kurang, dia masih lagi muter ke dalam tahapan-tahapan yang ada di model spiral tadi dari awal, seperti dari customer communication, kemudian dari planning, dan seterusnya itu tadi, teman-teman. Makanya bisa dibilang bahwa produk akhirnya itu tidak menentu langsung stop di satu titik, enggak. Tapi dia itu ada bisa berhenti kalau dari customer evaluation-nya sudah merasa, oke, di tahapan ini berarti sudah cukup. Seperti itu. Itu adalah salah satu keuntungan dari model spiral. Dan kalau untuk kelemahannya seperti apa sih? Kelemahannya yang pertama adalah aspek analisis resiko proyek itu mungkin memerlukan keahlian khusus. Karena apa? Di bagian analisis resiko itu nggak semua orang bisa melakukan analisis resiko. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas kemarin, kalian bisa dengarkan bahwa ada beberapa kakak angkatan juga yang bisa menganalisis resiko dengan baik, ada yang enggak, teman-teman. Ada yang bisa sembarangan. Nah, itu diperlukan keahlian khusus. Kemudian, keberhasilan mungkin sangat bergantung pada analisis resiko. Karena apa? Analisis resiko di sini kan tadi membantu menghilangkan dan menghindari resiko yang ada.
Kalau dari bagian analisis resiko tadi masih belum kuat, berarti untuk keberhasilan proyeknya bisa dibilang masih 50-50 karena belum bisa dibilang maksimum untuk penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak cocok untuk proyek yang lebih kecil atau beresiko rendah, karena di sini tahapannya mulai dari customer communication, planning, dan seterusnya itu, dia bisa digambarkan untuk proyek skala besar, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang proyek skala kecil, mending kalian bisa pilih yang model prototype tadi. Kalau sedangkan model skala besar, yang bersifat umum, gede, kalian pengen coba bisa antara pakai waterfall atau menggunakan si model spiral ini. Kemudian, kelemahan yang terakhir adalah akhir proyek itu mungkin sulit untuk ditentukan sebelumnya. Karena apa? Yaitu tadi, teman-teman, model spiral itu berhenti atau dia stop itu ketika ada keputusan di evaluation atau di bagian customer evaluation tadi, teman-teman. Jadi kalau di customer evaluation masih merasa bahwa tahapan ini masih kurang, berarti ya udah, berarti di titik itu masih kurang, teman-teman. Sebenarnya ada kelemahan lagi satu. Model spiral ini selain di akhir proyeknya sulit untuk ditentukan, dia juga bisa menyebabkan naiknya biaya atau biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan itu lebih besar. Karena apa? Dia akan muter terus sampai berapa lama dia berhenti, sampai benar-benar se-fix mungkin dia dimatangkan untuk proyeknya. Kalau masih belum fix, ya udah diperbaiki terus, dan dana yang digelontorkan akan terus keluar. Makanya itu tadi ada sedikit hubungannya sama tidak cocok untuk proyek yang lebih kecil atau berisiko rendah. Karena selain dia ini makan waktu yang lumayan, karena dia muter terus, tapi kalau misal dari perputaran ini dia tidak berhenti, berarti biaya yang dikeluarkan juga lumayan besar, dan juga belum bisa ditentukan kira-kira, oke, aku berhenti besok nih, atau aku berhenti lusa, dan sebagainya. Nggak bisa, karena harus benar-benar disesuaikan dengan customer evaluation-nya. Begitu, teman-teman. Itu untuk yang di bagian model spiral, teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang pengen mengembangkan aplikasi menggunakan model spiral, harus benar-benar dipertimbangkan ya, karena ada yang pertama, kalian harus paham terkait dengan analisis resiko, dan yang kedua, kalian harus benar-benar mematangkan keahlian kalian untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dari kebutuhan customer. Oke, lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu terkait dengan RAD, teman-teman. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah terkait dengan model RAD, teman-teman, atau bisa disebut juga Rapid Application Development, disingkat RAD. Nah, RAD itu apa sih? RAD itu adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang incremental atau bertingkat bentuknya. Nah, RAD sendiri, dia itu menekankan pada siklus pembangunan yang waktunya itu pendek atau singkat. Dan RAD, dia itu juga mengadopsi model waterfall, teman-teman. Dan model pembangunannya dalam waktu singkat itu dapat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Kemudian, RAD sendiri itu dia menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistemnya, di mana working modelnya atau model bekerjanya itu sistem dikonstruksikan di awal tahap dengan tujuan untuk menetapkan kebutuhan user, requirement usernya, teman-teman. Dan selanjutnya itu nanti bisa disingkirkan. Maksudnya working model ini digunakan kadang-kadang aja sebagai basis desain dan implementasi sistem finalnya aja, teman-teman. Karena secara gambarannya nanti di bagian RAD model, kalian bisa melihat bahwa RAD itu bisa berulang-ulang dengan model yang sama atau strukturnya sama, teman-teman. Langsung aja saya akan tunjukkan gambar dari bagian RAD-nya. Modelnya seperti ini, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, di situ ada business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, hingga testing and turnover. Di situ juga ada jarak harinya, 60-90 hari, dan di situ yang dimaksud dengan iteratif, dia itu masing-masing tim 1, tim 2, tim 3 itu bisa dengan model yang sama, model yang berulang, teman-teman. Di tiap model ini akan saya berikan penjelasan di penjelasan yang selanjutnya ya, teman-teman, ya, masing-masingnya. Jadi business modeling itu apa, data modeling itu apa, langsung kita bisa lihat di penjelasan selanjutnya. Jadi tahapan yang pertama adalah business modeling. Nah, business modeling ini tahapnya ngapain sih? Di dalam business modeling, itu aliran informasi pada fungsi-fungsi bisnis dimodelkan untuk mengetahui informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dihasilkan, siapa yang membuat informasi itu, dan kemana saja informasi itu mengalir, serta siapa yang mengolahnya. Yang selanjutnya itu data modeling, teman-teman. Di data modeling, tahapan ini berisi tentang aliran informasi yang sudah didefinisikan di tahapan business modeling, yang kemudian aliran informasi tersebut disusun menjadi sekumpulan objek data, dan nanti ditentukan karakteristik atau atribut dan hubungan antar objek-objek tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah proses modeling. Maksudnya apa? Di dalam tahapan ini adalah objek data yang sudah didefinisikan di data modeling diubah menjadi aliran informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah application generation. Di sini RAD itu menggunakan komponen program yang sudah ada atau membuat komponen yang bisa digunakan lagi selama diperlukan. Dan yang tahapan yang terakhir adalah testing and turnover. Di tahapan ini, teman-teman, karena dia itu menggunakan komponen yang baru,
bisa dibilang bahwa komponen yang udah ada tidak perlu diuji atau testing. Tapi kalau komponen yang baru yang sudah ditentukan atau dibuat dalam application generation, itu harus tetap diuji, teman-teman. Karena kalau di testing and turnover, mereka menganggapnya bahwa menggunakan komponen yang udah ada itu maka tidak usah dilakukan uji atau testing lagi. Tapi kalau komponen yang baru di tahapan proses modeling, application generation, itu kita tetap harus melakukan pengujian, teman-teman. Itu adalah fase-fase dari RAD model. Untuk kelebihan dan kekurangan dari RAD model itu seperti apa? Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi keuntungan dari RAD yang pertama adalah waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan lebih efisien. Karena apa? Pengembangan RAD ini dia kalau dilihat dari bagian yang sebelumnya, dia itu dengan menggunakan tim. Jadi di situ ada banyak tim yang juga membantu mengembangkan aplikasi, bukan cuma satu tim. Jadi lebih cepat lagi teman-teman hasilnya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Karena apa? Di sini dia selain menggunakan tim, dia juga menggunakan komponen yang baru. Komponen yang baru itu dari komponen yang lama, teman-teman. Jadi komponen yang lama yang sudah bagus, masih bagus, nggak ada masalah, dikembangkan lagi menjadi sebuah komponen yang baru. Jadi hal itu akan meminimkan error atau hal-hal buruk yang bisa terjadi ke depannya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah mempermudah proses integrasi. Karena dia sudah menggunakan fitur atau aplikasi atau komponen-komponen yang lama yang sudah terintegrasi sebelumnya dan dikembangkan lagi menjadi komponen baru, hal itu akan mempermudah proses integrasi sistemnya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan dari RAD ini, yang pertama, dia ini tidak cocok untuk proyek skala besar dan proyek dengan resiko teknis yang tinggi, teman-teman. Kalau kelemahan yang selanjutnya adalah, dia ini hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular, atau aplikasi yang fokusnya ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah, teman-teman. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah, dia memerlukan kolaborasi tim yang kuat, dan tim dengan skill teknis yang mumpuni. Jadi bisa dibilang kalau timnya itu nggak bisa solid, atau kolaborasinya kurang, ya mohon maaf, pasti akan sedikit kesusahan dalam mengerjakan pengembangan aplikasi dengan menggunakan model RAD ini, teman-teman. Itu adalah untuk plus minus dari RAD model. Yang selanjutnya kita bahas adalah terkait dengan yang namanya V-model, teman-teman. V-model ini apa sih? Dia itu juga salah satu metode pengembangan, teman-teman. Dia itu metode pengembangan perangkat lunak yang mengizinkan pada setiap prosesnya itu untuk dilakukan testing dan validasi. Jadi bisa dibilang proses baru itu menggunakan hasil dari proses lama sebagai acuannya. Dan ini memungkinkan meminimalisasikan kesalahan pada prosesnya. Kalau yang tadi di RAD dia menggunakan komponen, kalau yang di sini dia menggunakan proses. Untuk modelnya si V-model ini seperti apa akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya kita masuk adalah di bagian-bagian V-model. Teman-teman. Ini adalah gambaran dari V-modelnya. Jadi cara bacanya, teman-teman jangan langsung baca secara lurus ya. Maksudnya lurus itu exploratory, konseptual, kemudian usage support, gini. Enggak, tapi dibacanya dari sini, dia nanti langsung di konsep validasi dulu. Kemudian nanti turun ke sini, masuk ke sini, baru turun ke sini. Kemudian dari sini, masuk lagi ke sini, diproses lagi ke sini. Seperti itu. Seterusnya, dan dia nanti modelnya jadi kayak huruf V. Gitu, teman-teman. Untuk kelebihannya seperti apa dan kekurangan seperti apa, seperti biasa kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Keuntungan yang pertama adalah dia itu bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan konsep V-model itu menggunakan bahasa formal. Kemudian, V-model ini meminimalisasikan kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya, teman-teman. V-model ini penyesuaiannya itu cepat pada project-project yang baru. Dan juga, V-model ini memudahkan dalam pembuatan dokumen project. Karena apa? Yang modelnya tadi secara terstruktur. Untuk kelemahan sendiri dari V-model ini, ada nggak sih? Ada, teman-teman. Jadi kelemahan dari V-model yang pertama adalah aktivitas V-model itu hanya difokuskan pada project-nya aja, bukan pada keseluruhan organisasi. Jadi dia itu hanya dikerjakan sekali selama project aja, bukan keseluruhan organisasi, teman-teman. Kemudian, V-model ini prosesnya hanya sementara. Jadi ketika project selesai, jalannya proses itu model dihentikan juga. Jadi tidak berlangsung untuk keseluruhan organisasi. Dan V-model sendiri, metode yang ditawarkan itu terbatas, sehingga kita itu tidak memiliki cara pandang dari metode yang lain. Kita tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan jika ada tools lain yang lebih baik. Dan di dalam V-model sendiri, toolsnya itu tidak secara lengkap itu dibicarakan. Tidak ada tools untuk hardware di V-model. Jadi tool yang dimaksud di sini adalah software yang mendukung untuk pengembangan atau pemeliharaan atau modifikasi dari sistem IT-nya. Karena kalian bisa lihat, dalam V-model tadi itu, di setiap tahapannya itu dijelaskan bahwa ini nanti ada validasi, ada tes. Ada validasi, ada tes. Tapi di situ tidak dijelaskan, di setiap tahapan itu apakah dia menggunakan tools apa, atau standar tools yang harus digunakan untuk menilainya itu apa, itu tidak ada ketentuannya di situ. Jadi, secara orang umum, orang akan bingung untuk menentukan tools yang digunakan untuk validasi dan testingnya ada di setiap prosesnya. Begitu, teman-teman. Lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya adalah
Sekian dan terima kasih teman-teman. Thank you sudah mengikuti materi ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya teman-teman. Kita sudah tiba di endingnya teman-teman. Seperti biasa, di sini untuk mini questnya adalah kalian bisa menuliskan nama, NIM, kemudian kelasnya di kode E atau kode D teman-teman. Kemudian kalian tuliskan dari 5 jenis yang sudah dijelaskan di sini tadi, kira-kira kalian itu lebih memilih model yang mana, teman? Entah model waterfall, V-model, atau prototype, dan lain sebagainya. Kalian pilih dari 5 model itu, kalian tulis di kolom komentar, saya memilih untuk pengembangan kira-kira adalah menggunakan model ini, seperti itu. Dan dijelaskan alasannya kenapa. Kemudian, untuk tugasnya, kali ini adalah tugas kelompok. Jadi dari tim kelompok kalian sekarang tugasnya adalah pilih dari 5 metode ini, kira-kira kalian mau memilih model yang mana atau metode yang mana, kemudian nanti dijelaskan secara singkat metode tersebut, kemudian nanti kalian pilih, oke, kami satu tim sepakat untuk menggunakan model ini. Nah, kemudian nanti dari perwakilan tim menuliskan, kenapa kalian sepakat? Kenapa tim kalian sepakat untuk menggunakan model proses tersebut? Alasannya kenapa kalian memilih itu. Jadi masing-masing tim bisa memberikan alasan ke dalam satu konsep yang sama. Oke, begitu aja untuk tugasnya. Klik tombol like, seperti biasa kalau kalian paham dengan materi ini, dan jangan lupa kalau kalian tidak ingin ketinggalan terkait dengan konten-konten yang terbaru dari channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe. Begitu aja teman-teman. Thank you, sampai ketemu di next pertemuan. See you teman-teman.